Halo guys, ketemu lagi dengan Unbox Channel. Sebelum mulai, jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya guys, dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih. Alkisah, ada 5 orang pendaki gunung yang tersesat di tengah pegunungan bersalju. Mereka pun berusaha mencari jalan untuk pulang. Celakanya saat itu badai salju sedang turun dengan lebatnya. Sehingga setelah beberapa saat mereka berjalan dan menahan dinginnya udara saat itu, akhirnya ada salah seorang dari mereka yang tidak kuat menahan lelah dan dinginnya udara, sehingga ia pun terjatuh dan meninggal karena kedinginan. Melihat hal tersebut, mereka akhirnya berdiskusi dan memutuskan untuk tidak meninggalkan jenazah teman mereka di tengah gunung, dan akhirnya membawanya juga. Mereka pun terus berjalan melewati badai salju yang tidak kunjung berhenti. Hingga akhirnya, malam pun tiba. Dengan penerangan seadanya yang berasal dari terang bulan, mereka terus berjalan. Hingga akhirnya salah satu dari mereka melihat sebuah pondok kayu di kejauhan. Mereka pun sangat bersyukur, karena dapat menemukan tempat berlindung setidaknya hingga badai salju berhenti. Ketika mereka mendekati pondok tersebut, tampaklah sebuah pondok berbentuk segi empat yang sudah sangat tua. Untungnya, pondok itu masih kokoh dan layak untuk digunakan untuk tempat beristirahat, setidaknya untuk sementara. Celakanya, tidak ada penerangan sama sekali di dalam pondok tersebut, sehingga mereka pun terpaksa menghabiskan malam ini dalam kondisi gelap gulita. Mereka pun satu persatu akhirnya masuk ke pondok untuk beristirahat dan meletakkan jenazah teman mereka tersebut di tengah-tengah ruangan pondok. Di dalam kondisi gelap gulita tanpa penerangan tersebut, mereka mulai bercakap-cakap. Malam ini kita tidak boleh tidur. Bila kita tidur, bisa-bisa kita tidak bangun lagi. Ya, aku tahu. Tapi bagaimana caranya? Bila kita tidak melakukan sesuatu, kita pasti akan tertidur. Aku tahu, kita lakukan saja suatu permainan. Usul salah satu teman mereka. Masih dalam kondisi gelap gulita. Mereka sama sekali tidak bisa melihat satu sama lain. Jadi mereka tidak tahu dengan siapa mereka berbicara dan siapa yang mengusulkan permainan itu. Permainan apa? Begini, ruangan ini kan berbentuk kotak. Bagaimana jika masing-masing dari kita berempat berdiri di tiap pojok ruangan? Nah, saat permainan dimulai, salah satu dari kita berlari ke pojok ruangan terdekat dan menepuk punggung temannya yang ada di situ. Lalu ia yang tertepuk punggungnya harus berlari lagi untuk menepuk punggung temannya yang ada di pojok terdekat dengannya. Begitu terus hingga kembali ke orang pertama, dan diteruskan sampai fajar tiba. Itu ide yang bagus. Semua orang tampak setuju. Dengan begitu kita akan bergerak semalaman dan tubuh kita akan terasa hangat. Akhirnya mereka melakukan permainan itu. Masing-masing dari mereka akan duduk di pojok ruangan. Kita sebut saja A, B, C, dan D. A akan mulai berlari ke B dan menepuk pundak B. B kemudian langsung berlari dan menepuk pundak C. Lalu C berlari menepuk pundak D. Dan begitu seterusnya. Mereka melakukan permainan itu hingga pagi. Akhirnya pagi pun tiba. Terdengar suara siulan burung, dan cahaya matahari mulai masuk melalui jendela dan celah-celah dinding kayu, menerangi seluruh ruangan pondok tersebut, sehingga mereka bisa melihat sisi ruangan. Mereka pun merasa lega, karena akhirnya dapat melewati malam bersalju tersebut. Setelah melihat keadaan sekitar, salah satu dari mereka mengenali daerah tersebut dan tahu jalan untuk pulang. Namun, saat mereka menyadari bentuk ruangan yang mereka tempatin sejak semalam, mereka sadar ada yang tidak benar dengan permainan yang mereka lakukan semalam, dan mereka pun merasa ketakutan. Permainan itu ternyata tidak sesimpel yang mereka duga.
Permainan dimulai ketika A berlari dan menepuk pundak B. B kemudian berlari menepuk pundak C. Lalu C berlari menepuk pundak D. Sampai di sini tidak ada masalah. Namun, ketika D berlari ke A, semestinya tidak ada orang di sana. Sebab A sudah berada di B. Benar bukan? Sehingga D harus berlari 2 kali agar dapat menepuk pundak A. Namun saat mereka bermain, tidak ada seorang peserta pun yang harus berlari 2 kali. Saat tiba di A, D menepuk pundak seseorang, yang kemudian berlari menepuk pundak A, yang sedang berada di B. Mereka pun sadar, permainan ini, walaupun dilakukan di ruangan berbentuk segi 4, tidak bisa dilakukan oleh 4 orang. Permainan ini harus dilakukan oleh 5 orang. Namun, mereka hanya berempat saat mereka melakukan permainan tersebut. Lalu mereka menatap jenazah teman mereka yang terbujur kaku di tengah ruangan. Ya, mereka tidak hanya berempat di dalam ruangan tersebut. Mereka berlima. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa ya guys, tulis saran dan kritiknya di kolom komentar.